Ya, ini jadi industri mau nggak mau kita harus menaikkan harga jual, Pak. Kalau tidak kita nggak bisa menutup biaya produksi kita. Ya, otomatis dengan naik harga jual, demand itu akan turun karena purchasing power dari masyarakat juga turun. Nah, itu akan membebani ekonomi nasional semuanya, bukan hanya negara kita, negara lain juga. Itu ya. Iya, jadi yang perlu dilakukan adalah efisiensi, Pak. Oke. Ya, mengurangi cost, segala macam cost kita coba lihat. Salah satunya adalah cost terbesar adalah listrik. Selamat malam, Indonesia adalah negara yang diberkahi sinar matahari sepanjang tahun. Sebagai negara di garis khatulistiwa, potensi energi surya kita termasuk yang terbesar di dunia. Namun ironisnya, hingga hari ini kita masih sangat bergantung pada energi fosil, terutama BBM yang harganya terus berfluktuasi mengikuti dinamika pasar global. Inilah paradoks energi Indonesia. Kaya akan sumber energi terbarukan, tapi masih rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Mengapa energi surya belum dimanfaatkan secara optimal? Kita akan bahas malam hari ini di Merah Putih Paradoks Indonesia. Kita akan bahas tema tersebut bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di studio Toba Inti Tower Jakarta. Satu persatu saya perkenalkan kepada Anda. Di sebelah kanan saya ada anggota pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional Kalangan Industri, Sri Penny Inten Cahyani. Bu Inten, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan di samping Bu Inten ada praktisi bisnis energi surya, mantan Dirut PT DuPont Indonesia, George Hadi Santoso. Pak George, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan di sebelah kiri saya ada Dirut IPP PLTS Terapung Cirata Dimas Kaharudin. Pak Dimas, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kita langsung aja berbincang soal ketahanan energi kita. Saya minta realitasnya dari Bu Inten. Kita tahu bahwa Amerika dan Iran sudah menyepakati sejumlah kesepakatan begitu ya terkait dengan konflik yang mereka hadapi. Per barelnya sempat turun harga minyak nih Bu Inten kalau tidak salah di 83,55 US dollar per barel, dan ini sebenarnya jauh dari yang pernah kita sentuh di 120 USD per barel begitu ya. Nah, selama 3 bulan ini bagaimana kemudian Anda melihat ketahanan energi nasional kita? Apa yang bisa dijawab? Baik, terima kasih Mas Irsal. Saat ini 104 ya, Oke. 104 US dollar per barel. Sempat turun dari 117 ya. Tetapi memang kita bicara bahwa saat ini konsumsi BBM itu adalah merupakan kalau dari sisi konsumsi energi final, transportasi itu memegang kedua Mas. Oke. Gitu ya. Jadi yang kedua setelah industri untuk konsumsi energi finalnya transportasi yang kedua. Dan transportasi itu 90% itu didominasi oleh BBM. Nah, bahkan lebih ya, 90% lebih. Nah, sehingga dampak dari geopolitik ini adalah memang kepada BBM untuk transportasi. Nah, kami di Dewan Energi Nasional itu telah melakukan beberapa perhitungan sensitivitas. Begitu Perhitungan ya. Bu Inten ada, kita bisa tampilkan? Boleh, Oke. ada di slide Sambil Bu Inten melanjutkan jawaban, Oke, silakan. ya. Jadi kita melihat bahwa kalau kita lihat baseline di tahun 2025, angka subsidi dan kompensasi energi itu menyentuh di angka 354. Next slide, yang satunya, ya, slide satunya, ya. Nah ini adalah sensitivitas ya. Kita perhatikan di situ baseline-nya 2025. Lalu kemudian kalau misalnya nih sekarang ICP-nya adalah sekarang 104. Berarti kita masuk di shock yang moderat ya gitu ya. Lalu kemudian brandnya kan di angka 78 ya. Brandnya di angka 78 itu benar, itu masuknya bisa di skenario di low shock
atau bisa di skenario di low shock. Tetapi kalau kita melihat kepada angka ICP, kita masuknya di moderate shock gitu ya. Nah, kalau itu disetahunkan, kira-kira itu bisa membuat total beban subsidi dan kompensasi itu bisa mencapai 800 triliun gitu. Coba bayangkan itu luar biasa besar ya, kan gitu ya. Dari kita saat ini baseline 2025, beban subsidi dan kompensasi 387 triliun. Nah, jadi memang ini impact yang sangat besar. Karena apa? Karena setiap hari kita bicara produksi Indonesia untuk minyak itu adalah di angka 600.000 barel Padahal per hari. kebutuhannya secara nasional 1,5 sampai 1,6 juta barel per hari. Oke. Coba bayangkan, jadi besar pasak daripada daripada tiang kan gitu ya. Nah kalau Bu Intan melihat ini, seberapa ketergantungan kita terhadap BBM, levelnya sudah cukup mengkhawatirkan tidak? Karena kekurangan itu kita 40%-nya harus impor dari luar. Betul, benar. Makanya di slide yang pertama tadi kita lihat, kalau kita melihat kepada heat map risiko, mitigasi risiko, heat map-nya ya merah semua, Mas. Kita lihat di situ kan ekstrim ya. Ekstrim atau artinya itu krisis, ekstrim, tinggi gitu. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari yang pertama risikonya udah pasti, risiko fluktuasi harga, melonjaknya harga minyak sudah pasti ekstrim itu ya, yang merah itu. Lalu kemudian yang kedua adalah bicara mengenai impor BBM sudah pasti karena kita bicara kurs itu ya, outflow keluar gitu sudah pasti itu menyebabkan ekstrim. Lalu kemudian pelemahan rupiah ya karena banyaknya outflow keluar dalam bentuk US dollar, tentunya ini akan membuat tekanan terhadap rupiah sehingga ini tinggi risikonya, dan kemudian ketergantungan subsidi gitu ya, karena ini adalah masalah yang harus dijaga juga adalah bagaimana kemampuan masyarakat kecil yang memang makanya pemerintah masih sangat peduli ya, sehingga dengan segala instrumen yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sehingga Pertalite dan Solar itu masih pada harga yang tetap gitu ya, dan pemerintah mencari upaya-upaya untuk bagaimana masih bisa mampu ke sana. Oke, baik. Maksud kami 1 US dolar per barel ini membutuhkan anggaran subsidi energi sekitar 90 miliar begitu ya. Seberapa khawatir bahwa fiskal kita mampu menahan tingginya kenaikan minyak dunia? Tapi jangan dijawab dulu, Bu Intan. Saya mau ke Pak George. Bagaimana kemudian industri ini menghadapi gejolak ini? Karena meskipun harga minyak dunia sempat turun, tapi banyak analis memprediksi bahwa kondisi normal ini masih akan jauh ke depan. Bahkan bisa memakan waktu tahunan. Bagaimana kemudian industri menghadapi ini? Ya memang seperti contohnya kemarin ada satu perusahaan manufacturer karena bahan bakunya itu import dan itu turunan minyak, itu harga bahan baku naik 80%. Dia harus menaikkan harga jual 50%. Otomatis karena harga jual begitu tinggi naiknya, sales dia turun 50%. Nah itu salah satu contoh. Saya yakin banyak perusahaan lain juga mengalami hal yang sama. Nah betul sekali, kita juga nggak tahu ke depannya ini harga minyak seperti apa. Dan hampir semua produk yang kita pakai itu adalah turunan minyak, plastik, ya, semua itu turunan minyak. Ya, even plastik kresek itu juga turunan minyak. Ya, itu kan juga itu yang naik, kita ya. hadapi pertama dari gejolak ini. Iya, benar sekali. Nah, jadi kita memang harus mengurangi ketergantungan terhadap minyak. Itu yang pertama. Terus dengan gas yang diserang waktu itu, otomatis sekarang kan volume produksi gas dunia juga turun. Nah ini juga nggak akan cepat pulih. Ya ini jadi industri mau nggak mau kita harus menaikkan harga jual, Pak. Kalau tidak kita nggak bisa menutup biaya produksi kita. Ya, otomatis dengan naik harga jual, demand itu akan turun karena purchasing power dari masyarakat juga turun. Nah itu akan membebani ekonomi nasional semuanya, bukan hanya negara kita, negara lain juga. Apa kemudian strategi yang bisa dilakukan para pelaku industri untuk mempertahankan roda perputaran produksinya, meskipun memang gejolak ini ya kita tidak tahu akan selesai kapan begitu ya? Iya, jadi yang perlu dilakukan adalah efisiensi, Pak. Ya, mengurangi cost, segala macam cost kita coba lihat. Salah satunya adalah cost terbesar adalah listrik.
Ya, di banyak industri itu kan yang cost terbesar listrik. Jadi bagaimana kita harus mengurangi pemakaian listrik satu. Dan juga mencari alternatif. Ya, seperti yang kita akan bicarakan adalah energi surya. Itu salah satu alternatif untuk mengurangi biaya operasional dari perusahaan. Dan ini bukan hanya manufacturer, tapi seperti misalnya hotel, mall, ya, itu kan pemakaian listriknya besar. Nah, itu juga kita bisa kurangi. Masyarakat juga demikian. Di rumah kita kan juga pakai listrik cukup banyak. Nah, ini juga kita perlu kurangi. Nah, dengan pakai energi surya itu salah satu alternatifnya juga. Oke, itu kan kalau mereka pelaku industri yang memang terdampak dengan gejolak ini ya. Tapi ada industri yang bisa memanfaatkan ini, yakni industri yang bisa kita ekspor begitu. Karena nanti bisa lebih kompetitif begitu produknya. Nah, bagaimana kemudian Anda bisa membaca apa yang harus dipersiapkan para pelaku ini untuk memanfaatkan dampak positif dari gejolak ini? Iya, jadi seperti kalau kita bisa memanfaatkan energi surya di Indonesia, kita bisa mengekspor energi listrik itu ke negara tetangga. Itu salah satu yang kita bisa lakukan. Karena kita punya keunggulan sinar matahari yang berlimpah di Indonesia, lahan juga luas, dan sekarang kan kita juga bisa ada rencana untuk ekspor ke Singapura dan mungkin ke negara lainnya. Itu salah satu yang kita bisa kembangkan. Oke, baik. Sudah di-spill sedikit soal tenaga surya yang kita akan bisa manfaatkan, tapi kita bahas secara merinci nanti, Pak George. Saya mau Pak Dimas, tolong buka pandangan kita, bagaimana kemudian kalau energi fosil ini tidak bisa digantikan begitu. Apa yang kemudian ke depan akan terjadi? Ya, baik, terima kasih Mas Irsa. Jadi selama ini kita sudah paham ya bahwa kenapa disebut energi fosil ya, karena itu memang dibutuhkan proses jutaan tahun ya untuk bisa menjadi sebuah bahan bakar. Oleh karena itu jika kita tidak melakukan transisi, tapi kemudian energi fosil habis, maka yang terjadi adalah bisa jadi katastrofik ekonomi ya. Artinya semua roda ekonomi yang selama ini kita kenal itu akan berhenti secara tiba-tiba, dan ketika itu terjadi maka akan terjadi chaos yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Oleh karena itulah maka di sini sangat penting sekali untuk kita segera melakukan proses transisi energi dari yang berbahan bakar fosil menuju ke arah energi terbarukan, salah satunya adalah energi surya. Oke, apa yang kemudian harus diperhatikan dalam masa transisi ke ET itu? Ya, masa transisi ini memang suatu yang masif ya. Oleh karena itu kita harus merencanakan dengan seksama. Yang perlu diperhatikan di sini adalah kita harus melihat keekonomian ketika melakukan transisi. Karena kalau kita mungkin sebagai negara maju ya, kita bisa melakukan idealisme. Tapi karena kita negara berkembang, sehingga transisi itu harus dilihat dari sisi keekonomian. Oleh karena itu yang kita perhatikan saat kita melakukan transisi adalah kita melakukan transisi dengan menggunakan teknologi yang memang secara keekonomian sudah masuk. Baru kemudian kita mengadopsi, kurang lebih seperti itu. Oke, apa keuntungan ekonomi yang didapat baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat kalau emang transisi ke ET, sebut saja surya begitu, itu dilakukan? Ya, jadi yang paling kelihatan itu adalah dari sisi biaya ya. Karena tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Inten ya, bahwa biaya subsidi untuk energi fosil itu sangat besar. Dan saat ini kita sudah bisa melihat ya bahwa energi terbarukan itu tidak lagi seperti 10 tahun yang lalu. Yang mana 10 tahun yang lalu kita melihat itu adalah suatu yang mahal, yang mewah seperti itu. Tapi kalau sekarang bisa kita pastikan bahwa energi terbarukan khususnya surya ya, itu sudah jauh lebih ekonomis. Sehingga dengan demikian transisi sudah berjalan otomatis karena secara keekonomian sudah masuk. Oke, baik. Saya kembali ke Bu Inten. Bu Inten tadi saya sempat bilang bahwa kenaikan 1 USD per barel ini membebani subsidi kita sebesar 900 miliar begitu ya. Nah, pengelolaannya seperti apa kalau emang kita berhasil bertransisi dari fosil ke surya? Apa yang bisa dialihkan pemanfaatan dari kenaikan biaya itu? Baik, jadi kalau kita bicara tadi mengenai konsumsi energi final, bahwa itu adalah transport industri dan kemudian transportasi. Lalu kemudian kita bicara penetrasi surya masuk ke dalam sistem, ini adalah bicara substitusi di dalam kelistrikannya. Nah, jadi ke depan penggunaan listrik ini adalah lebih masif untuk mengurangi BBM transportasi, yaitu dengan kendaraan listrik.
Ya. Jadi penggunaan energi surya itu akan mendorong pemanfaatan listrik yang khususnya bisa mensubstitusi moda transportasi tadi. Dan sekarang alhamdulillah ya sudah banyak sekali gitu ya pelaku-pelaku pasar yang masuk ke Indonesia industri itu untuk membuat kendaraan listrik itu menjadi lebih affordable. Ya, di samping peran pemerintah harus melakukan intervensi menggunakan APBN-nya untuk melakukan intervensi menarik minat masyarakat. Mengapa? Karena ekosistem kendaraan listrik ini adalah hal yang baru. Nah, tetapi dengan adanya konsumsi listrik yang akan semakin besar, ini tentunya akan bisa mendorong masuknya EBT. Dalam hal ini yang paling cepat adalah surya. Gitu ya, dalam waktu 18 bulan ini sudah bisa selesai urusannya gitu ya. Dan kita bisa membuat itu secara masif. Ya, pembangunannya harus masif. Kenapa harus masif? Karena dengan masif maka kita ketemu tuh angka komersial yang sangat kompetitif, gitu. Ya, angkanya PLTS Cirata itu berapa? Sangat kompetitif di angka 5,8 sen per kWh. Itu sangat kompetitif dengan angka 145 gitu ya, dengan kapasitas 149 ya megawatt peak gitu ya. Jadi ini dan secara teknologi itu sudah sangat turun ya harganya. Jadi kemajuan teknologi itu membuat harga keekonomian dari PLTS itu menjadi sangat turun dan mudah-mudahan itu diiringi dengan baterai energi storage. Karena sifatnya adalah intermittent, mereka kalau di Indonesia itu hanya 17% sampai maksimum 20%, karena mataharinya meskipun terang, sepanjang 365 hari kita bisa menikmati matahari, tetapi memang intensitasnya itu tidak sebesar intensitas di subtropis gitu ya. Okay. Contohnya misalnya di Arab Saudi dan sebagainya. Jadi kita bicara dengan angka 17% sampai 20% capacity faktornya, tetapi itu tidak masalah. Gitu ya, asal kita bisa mengembangkannya dengan skala yang masif, itu kita akan memperoleh tarif keekonomian yang sangat kompetitif. Oke, gitu. Dari kapasitas yang disebutkan oleh Bu Inten tadi, kalau bisa dibuka, apa dampak yang kemudian bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Ya, jadi dari pengalaman kita mengembangkan proyek Cirata ya, yang pertama yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah penciptaan lapangan kerja. Karena pada saat konstruksi itu sampai 2.000 pekerja langsung ya, dari ring 1 itu bisa bekerja. Kemudian ketika sudah beroperasi, jumlahnya memang menurun ya, tapi itu kan continue ya, itu sekitar 40 sampai 100 orang. Kemudian sebenarnya dampak yang paling dirasakan ya dengan adanya proyek pionir seperti PLTS Serapung Cirata itu adalah sebagai pembuktian bahwa di Indonesia ini mampu dan bisa mengembangkan proyek surya skala sangat besar dengan tarif yang sangat kompetitif, bahkan lebih kompetitif dari beberapa pembangkit batu bara. Artinya kan di sini bisa membalikkan anggapan kita selama ini ya, bahwa energi surya itu adalah energi yang mahal. Kemudian oleh karena itu kita tetap berada di fosil. Itu semua bisa dibuktikan bahwa sekarang sudah tidak lagi berlaku seperti itu. Sekarang energi surya sudah sangat murah dan siap untuk dikembangkan dengan skala sangat besar, untuk bisa menggantikan energi fosil lainnya baik batu bara maupun minyak bumi jika dibutuhkan. Oke, kan tujuan kedepannya adalah kalau memang ini berhasil dilakukan secara merata di Indonesia, tentunya ada investor luar yang melirik begitu ya. Kalau kita bicara soal dalam negeri dulu saja sebelum kita bicara soal investor luar, di hadapan Pak George ini kemudian apa yang menjanjikan dari PLTS ini? Ya, jadi secara bisnis untuk PLTS ini dibandingkan pembangkit lain ya, yang jelas adalah lebih safe, lebih secure karena tidak ada aspek bahan bakar. Karena bahan bakar ini kan aspek yang sangat bergantung pada geopolitik ya, yang kita nggak bisa mempredik. Tapi ketika kita berbisnis pembangkit renewable misalnya surya, maka salah satu aspek yang volatil itu hilang dari equation, sehingga itu lebih safe. Kemudian juga surya itu secara bisnis bisa kita predik dengan lebih mudah ya dibandingkan dengan pembangkit yang lain, dan juga secara return ya meskipun mungkin tidak sebesar fosil tapi lebih continue dan lebih sustain. Itu yang nilai plus yang bisa ditawarkan oleh para investor ya, baik di dalam maupun luar negeri. Oke. Pak George, bagaimana melihat kondisi ini, keuntungannya, kebermanfaatannya,
terutama bagaimana kemudian teman-teman industri merealisasikan ide ambisius presiden kita yang 10 hingga 15 tahun ke depan bahwa penggunaan ET ini 100% begitu. Apa yang kemudian bisa di ATM lah, amati, tiru dan modifikasi ke depan? Ya, sebenarnya sekarang sudah banyak sekali industri yang adopt PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya, dan itu kita taruhnya di atap. Oke. Ya, dan itu penghematannya cukup signifikan. Dan sebenarnya ke depannya saya yakin sekali akan semakin banyak industri yang akan adopt ini dan juga rumah tangga. Yang kita butuhkan adalah support dari pemerintah, yaitu dalam hal perizinan agar dipermudah pemasangannya. Kemudian diberikan insentif seperti di beberapa negara maju itu. Kelebihan listrik dari PLTS itu dibeli pemerintah dengan harga yang lebih tinggi, dan itu mempercepat payback balik modal dari yang pasang, khususnya rumah tangga. Ya. Kemudian juga bisa diberikan kredit dengan suku bunga yang lebih rendah dari suku bunga umum. Nah, ini juga memudahkan pembiayaan pemasangan PLTS ini, yaitu berguna untuk project developernya dan juga untuk konsumennya. Ya. Ya, dengan hal-hal seperti ini akan mempercepat adopsi PLTS di Indonesia. Oke, kalau ini dari pihak industri sudah harusnya bisa langsung dijawab oleh Bu Inten, karena ya ini harapan para industri begitu ya. Kalau memang pemerintah serius, ya permudah regulasinya, terus kemudian infrastrukturnya dan dukungannya. Apa yang bisa dijawab, Bu Inten? Baik, jadi memang Indonesia itu memiliki potensi energi surya yang luar biasa. Jadi di layar nanti bisa dilihat potensi kita itu ada 3.300 ya GW gitu ya. 3.300 GW gigawatt gitu ya. Ada di layar, coba bisa dibantu. Nah, kemudian saat ini realitasnya baru berapa Mas? Next slide yang satunya. Segmen kedua itu 1,5 GW ya, meskipun kita bicara 3.300. Nah, ini dia. Kita itu saat ini baru 1,5 GW, tapi ya alhamdulillah kita sudah masuk kepada gigawatt club. Dari 1,5-nya itu dari PLTS Cirata ngambil berapa? 140. Oke, ini sangatlah jauh lagi ya. Ya kan? Padahal kalau dilihat dari atas, lempengannya sangat luas begitu loh. Luar biasa, betul. Ada 20 pulau ya, namanya pulau itu. Pulau di atas air. Kita juga nanti air, akan menanyakan kendalanya apa sih gitu ya Pak Dimas. Ya. Nah, sekarang kita gimana nih caranya gitu ya, untuk bisa memperoleh itu menjadi suatu hal yang bernilai tambah tingginya. Jadi di next slide itu saya tunjukkan bahwa sebenarnya kita bisa mengembangkan ini dengan bagus. Yang pertama adalah, ini. Kita harus skalanya harus masuk skala ekonomi dulu deh. Jadi jangan mengembangkan PLTS yang skalanya kecil-kecil. Karena kalau tidak, ketemunya tuh mahal. Jadinya, EBT itu mahal ya, soalnya yang dikembangkan kecil-kecil gitu ya. Nah, begitu kita sudah mengembangkan besar sehingga ketemulah harga yang kompetitif, kita cari nih demand creation-nya. Nah, itu tugasnya mencari demand creation. Karena apa? Demand creation ini adalah tools untuk mesin pertumbuhan ekonomi. 8% tadi itu adalah bagian dari upaya untuk bisa memperoleh pertumbuhan 8% dengan membangun industri. Industrinya yang apa? Mari kita pilih industrinya yang mendukung industri transisi energi. Nah, contohnya surya, ya. Sudah pasti kita punya pasir kuarsa, ya. Dan kemudian kita tinggal olah. Di sini di Indonesia sudah punya ada 34 industri dengan kapasitas nasional 10 giga. Coba bayangkan 10 giga, 34. Saat ini mereka terancam ada yang mau mem-PHK-kan karyawannya. Karena apa? Karena pasar dalam negerinya nggak dibuka. Gitu. Nah, ini kan paradoks juga ya, gitu ya. Kita punya 10 giga, tetapi kemudian mereka tidak punya pasar, padahal potensinya 3.300. Nah, ini PR besar. Tetap tadi industri sudah membutuhkan, tetapi kemudian mana nih kuenya kok nggak dimunculkan? Pemerintah sejak 2023, 2024 sudah membuka yang namanya program PLTS kuota atap. Ya, atap ya, PLTS atap. Dan itu langsung diserap habis oleh para industri dan bahkan rumah tangga. Nah, dari 1,5 giga tadi, Mas Irsal, tahu nggak? Ternyata 50%-nya
itu diambil kontribusinya dari PLTS kuota atap. Hanya dalam waktu 2 tahun dia bisa menyerap 50% dan itu bisa membuat kita masuk kepada klub gigawan. Gigawan project gitu ya. Karena kita punya 1 giga gitu ya. Nah, itu. Jadi tapi kemudian PR kita adalah kestabilan sistem. Nah, ini juga kalau kita bicara kestabilan sistem, artinya kita perlu mengimprove sistem ketenaga listrikan kita. Dengan cara apa? Dengan super grid gitu ya, dengan smart grid gitu. Nah, tetapi ini adalah bagian dari upaya kita untuk membesarkan industri baterai gitu ya. Nah, industri baterai yang seperti apa? Ya, industri yang berbasiskan nikel. Karena apa? Karena kita punya cadangan nikel terbesar di dunia gitu ya. Nah, oleh karena itu mari kita dorong demand creation ini adalah demand industri-industri yang memang mendukung kepada program transisi energi. Tembaga untuk membuat kabel listrik. Kita punya cadangan tembaga ya, Cooper ya, tembaga. Nah, tetapi industri kabel listrik itu masih sangat terbatas ya, termasuk kemudian jaringan tower-tower transmisi gitu ya, kita butuh stainless steel dan sebagainya. Baik, gitu. Yang terpenting juga tadi kalau saya nanya Pak Dimas ini investasi luar belum terjawab, mungkin nanti Pak George juga bisa menjawab ya bagaimana peluang energi surya ini menarik investasi baru dan menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Tapi usai jeda berikut, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi.